Oke, nah kita ada satu hal yang saya ingin bagikan di tahun 2026 di awal, ya tentunya eh, ketika kita mulai sesuatu, ya maka kita harus punya punya satu visi yang Tuhan berikan. Karena kita hidup itu nggak sembarang hidup, kita hidup nggak sembarang jalan. Tetapi kalau kita betul-betul tahu apa yang Tuhan mau dalam hidup kita, masing-masing kita itu berbeda, unik. Di dalam pelayanan, di dalam pekerjaan, di dalam berkeluarga, pasti ada sesuatu yang Tuhan taruh. Sehingga saya kasih satu tema adalah visi dari Tuhan, melepaskan dan menerima yang baru. Waduh, ya melepaskan dan menerima yang. Saya ingat saya punya satu lagu favorit yang sama Santi juga ya. Saya selalu dengar itu lagu lama. Selalu baru tiap pagi, besar setiamu kasih Tuhan, selalu baru setiap pagi. Nah, dan saya pun merasa bahwa kalau kita itu berusaha untuk selalu ada di dalam jalannya Tuhan, ya saya bilang selalu berusaha, ya namanya manusia kita seringkali kita belum sempurna untuk mendengar apa yang Tuhan mau. Ya sehingga kadang-kadang kita suka belok kanan kiri gitu ya, suka keluar jalur. Tapi ingat jangan sampai kejauhan. Nah seringkali di saat kita berusaha saya selalu menerima sesuatu yang baru dari Tuhan. Pewahyuan yang baru dan bahkan sampai saat ini. Ya sampai saat ini ketika ada hal-hal pewahyuan saya tidak menutup diri. Ya saya dengan rasa udah tahu dan lain sebagainya. Selalu ada yang baru. Yeremia 29 ayat 11 ini menjadi ayat. By the way semua udah ambil ayat tahunan belum ya? Ya belum semua ya. Kalau belum ada yang belum coba tunjuk tangan nggak apa-apa. Nah ayat emas masih ada nggak ya? Saya nggak tahu deh ya. Coba nanti saya tanya ya. Tapi kalau mungkin selama bulan Januari ini masih ada. Jadi yang tadi belum bisa ambil nanti. Nggak tahu kalau sekarang nggak ada. Minggu depan datang lagi. Ya, minggu depan teman-teman usahain datang ya. Karena ada sesuatu yang saya dan Santi akan sampaikan ya minggu depan. Oke, dan minggu depan bisa ambil itu ayat mas. Yeremia 29 ayat yang ke-11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Nah ini adalah rancangan Tuhan tentunya di saat ini ya kita tahu ada rancangan Tuhan di dalam hidup kita di tahun 2026. Dan pengalaman saya ya setiap tahun itu ada rancangan yang baru yang Tuhan berikan. Ada rancangan yang baru dalam skala yang kecil tetapi seringkali di dalam jangka waktu beberapa saat ada rancangan Tuhan yang kita harus ada satu ungkapan namanya leap of faith ya lompatan iman ya memang kita harus melangkah. Kalau kita mau melihat kebesaran Tuhan. Nah sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera. Dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ya bagus ya. Ada yang dapat ayat ini? Waktu tahun baru? Belum ya. Saya juga nggak dapat sih. Saya nyari ayat ini cuma nggak dapat. Gitu. Boleh pilih kali ya. Oke. Nah, teman-teman kebiasaan orang memasuki tahun baru, banyak orang sibuk itu membuat daftar, betul nggak? Ya, kadang-kadang ya kalau istri saya nih, dia itu punya buku agenda tuh banyak. Setiap tahun tuh ada buku agendanya. Nggak satu, kadang-kadang 2, 3. Ya, walaupun nggak habis juga sih satu gitu. Pokoknya selalu ada buku atau tulisan untuk to-do list. Apa yang harus dikerjakan ya di tahun ini. Mungkin juga teman-teman udah buat gitu ya. Atau mungkin kita punya satu tulisan tentang to get list. Apa yang harus didapat. Jadi apa yang harus dikerjakan dan apa yang harus didapat. Ya, itu wajar ya, seringkali demikian, saya pun juga. Tetapi ada satu list yang kadang-kadang ini suka meleset ya, atau kadang-kadang kita suka skip karena judulnya ini
to live list. Atau apa yang harus saya tinggalkan. Kecenderungan orang itu apa sih yang harus saya dapat? Apa sih yang harus saya punya? Apa yang harus saya lakukan untuk mendapatkan sesuatu? Tapi kadang-kadang kita perlu juga ya ada waktu-waktu tertentu kita harus punya to live list. Apa yang harus daftar, apa yang harus kita tinggalkan supaya visi Tuhan itu bisa tergenapi dalam hidup kita. Ingat ya bahwa Tuhan itu berikan terus sesuatu yang baru, tetapi kita juga harus selalu menyiapkan wadah yang baru. Kita udah banyak belajar di tahun 2025 ya tentang bagaimana kantong kulit yang tua itu tidak sanggup menerima anggur yang baru. Ada sesuatu yang baru selalu. Dan seringkali ada hal-hal yang harus kita tinggalkan supaya visi Tuhan itu tergenapi. Dan ini yang paling penting ya di dalam hidup kita ini diciptakan untuk apa? Nah ini di dalam buku Purpose Driven Life ini saya tahu sebagian besar sudah baca ya, nggak tahu apakah selesai atau tidak tapi sudah tahu ini tentang tujuan hidup. Tentang apa yang Tuhan mau di dalam hidup kita. Kita harus mengerti benar bahwa hidup kita itu ada tujuannya. Dan tujuannya itu bukan mau-maunya kita, tapi mau-maunya Tuhan gitu loh. Kalau maunya kita dijamin itu hanya untuk memberikan kenyamanan dalam hidup kita. Kalau memang itu mau-maunya kita aja atau kehendak daging kita, itu defaultnya, otomatisnya itu hanya untuk menyenangkan kita. Tapi kalau kita bilang Tuhan, tujuan hidup yang Tuhan berikan dalam hidup saya itu adalah maunya Tuhan. Kadang-kadang ada sesuatu yang harus kita tinggalkan. Kadang-kadang ada sesuatu yang mungkin gak enak, yang menyalipkan daging. Membakar mesbah itu ya, kedagingan kita itu. Nah, yang paling penting sekarang jadi pertanyaan di tahun 2026 ini, kita ini diciptakan untuk apa? Mencari kenikmatan diri sendiri atau menjadi alat Tuhan di muka bumi? Atau menjadi apa yang Tuhan mau di muka bumi? Dan saya mau beritahu teman-teman ya, visi dari Tuhan seringkali tidak datang dalam bentuk penambahan. Kadang-kadang ada yang merasa bahwa kalau ini visi dari Tuhan harus ada sesuatu yang ditambahkan. Atau kita melihat satu multiplikasi ya. Berkat, sesuatu yang ditambahkan. Kadang-kadang visi dari Tuhan datang dalam bentuk pengurangan. Ada sesuatu yang dihilangkan. Ada sesuatu yang dikurangi. Dan kadang saudara, namanya manusia, kita sering merasa takut ketika Tuhan meminta kita melepaskan sesuatu yang kita anggap dalam tanda kutip besar. Bukan yang Tuhan lihat besar. Itu bisa berupa karir kita, bisa berupa reputasi kita, bisa berupa zona nyaman kita. Saya paling sering ya ngomong ini ya soal zona nyaman, zona iman, dan lain sebagainya. Karena semakin saya ikut Tuhan, semakin saya tuh kayaknya ngerti gitu. Bahwa daging kita ini gak boleh terlalu lama nyaman gitu loh. Bukannya kita cari-cari alasan ya, tetapi kalau betul-betul mau ikut Tuhan, betul-betul kita mau menjalani kehendaknya Tuhan, setiap hari kita mesti salibkan daging ini. Sehingga gak bisa kita itu hidup semau-maunya. Ketakutan ini muncul ya karena kadang-kadang kita lebih fokus pada apa yang hilang dari tangan kita daripada melihat apa yang sedang disiapkan oleh tangan Tuhan. Saya pernah lihat beberapa kali itu seliweran di Instagram tentang satu gambar yang bagus banget tentang Tuhan, gambarnya kayak kartun gitu ya, tapi saya nggak sempat cari. Orang dia umpetin, dia pertahankan bonekanya yang kecil, anak kecil. Tapi Tuhan deketin, ada gambar Yesusnya lagi pegang boneka yang gede di belakang. Nah kadang-kadang kita itu seperti anak kecil itu. Ada sesuatu yang kita rasanya pertahankan ini, sesuatu ini. Kita fokus daripada apa yang nanti hilang nih. Tetapi kita lupa bahwa ada sesuatu yang memang kalau itu visi dari Tuhan, itu disiapkan oleh Tuhan.
walaupun kita belum bisa melihat. Dan teman-teman untuk memahami visi ilahi, ya, memahami visi ilahi, visi dari Tuhan, visi ilahi atau divine vision itu bukan sekedar mimpi di siang bolong. Tadi di awal saya bilang bukan mau-maunya kita, bukan apa yang kita ingini kadang-kadang, bukan mimpi di siang bolong, ya, dan sangat seringkali bahkan itu bertentangan dengan apa yang kita mau. Karena memang apa yang kita mau itu selalu pasti tujuannya itu kita. Tujuannya itu selalu untuk nyenengin hati kita, ya, menyenangkan ego kita mungkin, memberi makan kenikmatan daging kita. Kadang-kadang itu yang kita mau. Tapi visi Tuhan, tadi saya bilang bukan sekedar mimpi di siang bolong, tapi visi dari Tuhan itu adalah sebuah arahan atau instruksi. Instruksi dan ingat, kita, saya, teman-teman, saudara, kita hanyalah hamba. Kita bukan bos. Mungkin kita bisa jadi pemimpin di tatanan masyarakat lah. Ya jadi apalah, di sini ada ketua RT itu, mana Afrian tuh. Wah, ketua RT yang sangat dikagumi ya, jadi favorit. Ketua RT seumur hidup lagi katanya tadi itu. Tapi bagi Tuhan, ketika kita menjalani, ya, kita ini semua adalah hamba. Apa yang Tuhan mau di dalam hidup kita. Ada satu arahan dan satu ada instruksi. Visi di dalam bahasa aslinya, bahasa Ibraninya itu adalah chazon. Ya. Chazon ini bukan sekedar ambisi pribadi, bukan sekedar imajinasi kreatif manusia, ya. Visi itu, wah saya mau begini. Tapi visi itu adalah, chazon ini penyingkapan rencana Allah yang mengharuskan manusia itu menyesuaikan diri dengan rencana tersebut. Visi itu adalah kacamata Tuhan. Dan sebagaimana ayat yang kita baca pertama tadi, rancangan Tuhan adalah rancangan yang tidak mendatangkan kecelakaan. Tapi rancangan yang baik untuk diri kita, tentunya juga untuk keluarga kita, dan tentunya juga untuk orang lain. Satu rancangan yang indah. Itu visi dari Tuhan. Visi adalah kacamata Tuhan. Visi memberikan kita kemampuan untuk melihat peluang di tengah krisis. Ya. Tanpa visi, kita itu hanya melihat tembok. Tetapi dengan visi, kita lihat pintu. Tanpa visi kita itu rasanya semua itu sama aja. Pernah ada di satu fase hidup yang kok hidup saya gini-gini aja ya. Boring. Ya. Saya pernah punya teman, dia itu hidupnya setiap hari party, saudara. Kayaknya fun banget, bangun pagi udah ditungguin party lagi. Keluar duit gak sedikit tapi duitnya banyak ya, gak apa-apa juga. Ya malam party teman-temannya banyak. Tapi pada akhirnya dia bilang sama saya, aduh hidup gue kok kayaknya berulang terus gini-gini aja. Ya, terus apa sih tujuannya? Akhirnya pertanyaan itu akan selalu timbul. Apalagi kita udah di fase-fase nanya gitu ya, betul. Kalau anak muda kan kadang-kadang masih ini ya. Tapi sini kan kata-kata udah tua nih. Kata-kata ya. Kata pasti teman-teman dalam hati lu aja kali gitu. Kadang-kadang kita ada di fase-fase umur yang gak boleh main-main lagi nih. Ya. Sehingga kita harus tahu bahwa hidup kita itu harus punya meaningful life gitu loh. Punya hidup yang berarti. Sehingga teman-teman minta sama Tuhan untuk terus memperbaharui manusia roh kita. Supaya kita tidak bereaksi berdasarkan ketakutan duniawi, tetapi reaksi kita itu berdasarkan janji Tuhan. Tadi di awal, ya, apa tuh? Aku mengetahui rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Nah reaksi kita tuh harusnya tuh di situ. Bukan soal kehilangan sesuatu, ketakutan, ya, dan lain sebagainya. Nah, karakteristik
daripada visi Tuhan, ini lagi ngomong soal visi ya. Karakteristik daripada visi Tuhan itu adalah begini, melampaui logika. Nah ini ya, melampaui logika. Visi Tuhan seringkali melebihi pemikiran manusia. Ketika kita tidak dapat memahami jalannya, kita diingatkan untuk percaya bahwa ada rencana yang lebih besar di balik segala-galanya. Saudara ya, kenapa melampaui logika manusia? Karena begini, supaya ketika visi Tuhan itu kita jalani, kita butuh yang namanya iman. Dan iman itu harus terus dilakukan, kalau tidak dia mati. Firman tanpa perbuatan adalah mati. Sehingga kita terus melakukan, lalu kemudian ketika sesuatu hal itu, visi Tuhan itu terjadi, kita gak bisa sombong. Kita gak bisa bilang bahwa ini rencana saya nih. Karena kalau visi dari Tuhan, seringkali Tuhan itu suka intercept kita punya rencana. Intercept tuh dipotong. Saya bikin begini, tapi karena kita gak tahu, tiba-tiba Tuhan belokkan. Tuhan intercept, Tuhan masuk di situ. Sehingga at the end of the day ya, ketika kita sudah jauh ke depan, kita melihat ke belakang, benar ya, semua ini karya tangan Tuhan. Bukan karya pikiran saya. Bukan karya kemampuan saya. Tiba-tiba Tuhan ketemuin dengan orang baru. Ketika tiba-tiba Tuhan bawa ke satu tempat yang baru. Ada banyak hal ya. Karakteristik visi Tuhan adalah dia melampaui logika. Karena begini, jika visi itu bisa kita capai dengan kekuatan otot kita atau dengan otak kita, bisa jadi visi ini hanyalah ambisi pribadi, bukan visi Tuhan. Karena kita tahu nih, oh saya sudah susun, saya sudah ini, saya akan mampu nih. Bisa jadi itu jadi satu ambisi pribadi. Dan kadang-kadang ambisi pribadi itu tersembunyi di balik hati ini. Firman Tuhan bilang yang paling licik dari segala sesuatu itu adalah hati kita. Jadi jangan terlalu percaya sama hatimu. Nah itu ya, hati-hati dengan hati itu. Ya, jangan terlalu percaya karena hati ini kadang-kadang licik. Kadang-kadang kita perlu, nah itulah gunanya kita itu punya satu circle yang kuat. Kita punya teman-teman, kita punya care, kita punya gereja, kita punya komunitas EYC Pro seperti ini. Supaya hati kita itu selalu kayak dikasih konfirmasi gitu. Dikonfirm. Supaya kita gak tertipu sama hati kita sendiri. Yeremia 29:11 tadi, ketika bilang rancangan damai sejahtera. Damai sejahtera itu artinya, bahasa aslinya shalom, damai sejahtera. Itu berarti keutuhan, kesehatan, dan ketenangan yang tidak bergantung pada situasi luar. Saudara, bukan bergantung pada situasi di luar. Apapun yang terjadi, ya ketika kita menjalani visi Tuhan, maka damai sejahtera itu tidak akan pernah tinggalin hati kita. Seringkali ada orang yang dia bilang ini visi dari Tuhan. Tetapi kemudian terjadi satu situasi yang membuat mungkin kerugian, mungkin kehilangan dan lain sebagainya. Tiba-tiba dia jadi down, jadi sedih. Saya percaya itu bukan visi dari Tuhan. Visi dari Tuhan itu adalah membawa rancangan damai sejahtera. Keutuhan di dalam hati, ketenangan di dalam hati yang bergantung sepenuhnya sama Tuhan. Ketika itu visi dari Tuhan, ketika belum berhasil atau kita belum melihat apapun yang terjadi, kita itu tetap tenang, santai, sans gitu. Kita tetap santai aja. Karena kita tahu bahwa Tuhan masih belum selesai dengan kita dalam perjalanan hidup kita. Visi Tuhan selalu bertujuan untuk kebaikan jangka panjang. Ya, bukan sekedar kesenangan sesaat. Ingat itu, ini salah satu karakteristik dari visi Tuhan. Bukan satu hal kesenangan sesaat, sehingga ya karena ini jangka panjang, butuh waktu untuk memahaminya. Butuh waktu untuk mengabsorb gitu ya, menyerap, dan butuh waktu untuk Tuhan perlihatkan sesuatu, butuh waktu, ada satu tenggang waktu ya
untuk kita bisa melihat yang kita lakukan itu kita hanya perlu percaya sama Tuhan. Mungkin kita nggak bisa lihat langsung, nggak bisa lihat besok, nggak bisa lihat minggu depan, atau kita harapkan bulan depan. Bahkan kita kadang-kadang pasang target sama Tuhan. Kalau visi dari Tuhan maka bulan depan udah harus jadi. Gitu. Nggak gitu juga ya cara mainnya Tuhan. Seringkali ada butuh waktu, tapi itu bisa diuji dengan damai sejahtera tadi. Damai sejahtera itu yang menguji kita. Walaupun lama, walaupun belum terlihat, belum kelihatan, tapi damai sejahtera itu gak lari. Kita tetap santai, kita tetap sukacita, kita tetap bisa jadi berkat, bahkan di saat kita gak punya berkat. Di saat bahkan kita butuh ya sesuatu, kita rela untuk keluarkan sesuatu. Itu damai sejahtera. Teman-teman, ya kadang-kadang kita butuh waktu, jangan mau cepat-cepat. Ya, dalam Tuhan itu nggak ada yang instan, tapi ada satu proses. Karena kita manusia yang nggak sempurna, kita butuh proses itu. Prinsip pengosongan tangan tadi ya, kenapa harus melepaskan? Ada nggak di ini? Ya. Pengosongan tangan, mengapa harus melepaskan? Mengapa pelepasan itu? Karena begini, kadang-kadang ya Tuhan kita ya, atau firman Tuhan dalam Keluaran 20 itu, Tuhan Allah yang cemburu. Tuhan tidak ingin visinya itu bercampur dengan berhala-berhala kenyamanan kita. Saya nggak bilang bahwa sesuatu yang ditinggalkan bisa jadi itu sesuatu hal yang memang itu harus hal yang dosa gitu ya, hal kesalahan. Tapi kadang-kadang ada satu hal yang baik mungkin, tapi itu membuat kita nyaman dan itu memberi makan ego kita. Dan itu bisa berbahaya. Tuhan itu bisa cemburu dengan hal itu. Dan itu yang banyak kali tersembunyi. Saya pernah ngomong di sini tentang berhala-berhala hati. Soal ego, soal kenyamanan, soal macam-macam. Nah, seringkali itu tersembunyi dalam hati kita. Dan tentu saudara tahu tentang hukum kapasitas, the law of capacity itu ya. Kalau gelas penuh dengan air yang keruh, untuk kita bisa mengisinya dengan apa ya, segelas susu. Nah ini ya, dengan segelas susu, ini analogi gelas ini ya. Kita harus buang dulu air keruhnya, baru kemudian kadang-kadang kita harus cuci dulu. Kita harus cuci dulu, mungkin ada proses dalam cucinya. Supaya bisa diisi air yang baru. Dan seringkali air keruh dalam hidup kita, itu adalah seringkali air keruh dalam tanda kutip, kesuksesan masa lalu yang membuat kita sombong. Atau kegagalan masa lalu yang dapat membuat kita pahit. Nah ini yang harus ditinggalkan. Ini yang harus kadang-kadang mesti dibersihin dulu. Supaya dapat visi yang baru dari Tuhan. Supaya kita tetap masuk di dalam rencananya Tuhan untuk damai sejahtera itu. Rancangan yang baik di masa depan. Nah seringkali kesuksesan masa lalu itu buat kita sombong. Saya bisa, itu mesti dibersihin tuh. Atau bahkan mungkin kita rasa minder, kita rasa tertolak karena ada kegagalan masa lalu yang membuat kita pahit. Kita jadi orang yang di-drive atau digerakkan karena kegagalan. Sehingga kita jadi orang yang merasa gak bisa, merasa jadi orang yang gak layak, gak mampu dan lain sebagainya. Nah ini yang harus dibersihkan. Dan ini bisa menjadi satu keamanan palsu di sini ya. Dalam kehidupan kita seringkali terperangkap oleh kesombongan dan kepahitan. Kita harus membersihkan diri agar dapat menerima berkat yang baru dari Tuhan. Yesaya 43, 18, 19 ada? Nah ini, jangan ingat hal-hal yang dahulu dan jangan perhatikan hal-hal dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai di padang belantara. Di padang gurun itu gak ada jalan. Dan orang itu bisa tersesat di padang gurun. Tapi belumkah kamu mengetahuinya? Tuhan membuat jalan bahkan di padang gurun sekalipun. Ya,
Dan bahkan ada sungai-sungai di padang belantara. Kalau Tuhan, sekali lagi, kalau Tuhan kasih visi, walaupun kita harus masuk ke dalam padang gurun, masuk ke dalam ketidakpastian, tapi kita punya Yesus yang pasti gitu. Dia yang bisa kasih jalan sama kita. Dia yang bisa kasih kita kemampuan. Dia yang bisa buat sungai-sungai itu. Yang tadinya gak ada bisa jadi ada. Itu loh Tuhan kita. Terkadang saudara, hal-hal besar dalam hidup kita, jabatan, harta, koneksi kita, itu kadang-kadang bisa jadi berhala yang membuat kita merasa bahwa kita gak butuh Tuhan. Benar? Kadang-kadang itu ya, aduh ya udah ngapain lah doa-doa. Saya besok ada kok, ada orang-orang yang bisa saya hubungi, jabatan saya tinggi dan lain sebagainya. Seringkali ini yang bisa membuat kita itu nggak butuh Tuhan. Atau bahkan kadang-kadang yang saya juga temukan di dalam pelayanan. Saking seringnya melayani, ya hari khotbah di sini, ini di sini. Sampai dia rasa saya nggak butuh Tuhannya. Toh saya udah menjalani pelayanan saya. Dia nggak butuh persekutuan yang indah dengan Tuhannya. Dan ini yang kadang-kadang bisa berbahaya. Yang harus cepat-cepat dibersihin. Supaya visi Tuhan itu kembali lagi. Ingat hati kita itu menipu. Belajar ya dengan cepat aja, ada 3 orang ya tokoh radikal iman. Apa yang mereka lakukan? Yang pertama tentunya bapak orang beriman, Abraham. Namanya Abraham. Dia itu di dalam Kejadian 12, Tuhan suruh untuk Abraham itu meninggalkan negerinya. Apakah negerinya jahat? Enggak jahat juga. Tapi ada satu visi yang Tuhan mau kasih sama Abraham yang lebih besar. Menjadi bapa bagi banyak bangsa. Tidak ada sesuatu yang salah dengan negerinya. Tetapi untuk dia mencapai visi Tuhan, dia harus melangkah keluar. Dia melepaskan akar demi masa depan. Dan di zaman itu, kalau orang meninggalkan negeri, meninggalkan keluarganya seperti Abraham itu sama dengan dia meninggalkan sukunya, dia kehilangan perlindungan hukum dan kehilangan keamanan finansial. Jadi dia keluar, putus dengan apa yang dia lakukan sebelumnya. Apakah Abraham lakukan hal yang jahat dulu atau di tempat yang jahat? Tidak juga. Tetapi karena memang dia ada janji Tuhan, dia harus lepaskan. Kita ini semua tawanan roh, firman Tuhan bilang. Ada hal yang seringkali kita gak mau tapi kita harus lakukan. Kalau kita mau mengikuti apa yang Tuhan, kalau kita cinta sama Tuhan. Seringkali ada yang harus kita lepaskan. Dan di dalam pengalaman saya, kehidupan saya merasa bahwa Tuhan itu ya bukan Tuhan yang suruh dengan galak gitu loh. Kamu harus ke sini, kalau enggak saya hukum kamu. Enggak, tapi Tuhan suruh dengan cinta. Kamu ke sini deh, nanti ada berkat di sana. Lebih ke situ saya, ya. Mungkin ada orang-orang yang merasa, tapi hari ini saya mau patahkan deh. Tuhan kita itu bukan Tuhan yang pembenci atau Tuhan kayak mafia gitu ya. Kalau enggak pergi ada hukuman. Tapi karena kita makin cinta sama Tuhan, kita tahu karakter Tuhan, itu yang membuat kita mau ikutin Tuhan kemana aja. Abraham melepaskan yang pasti demi janji. Nah ini, meninggalkan kenyamanan. Lalu kemudian Paulus, ya, Paulus dia melepaskan statusnya demi pengenalan kepada Tuhan. Paulus itu memiliki segalanya, dia punya pendidikan terbaik, dia punya jabatan agama, yang pada saat itu tuh orang yang penting banget, ya kayak sekarang pemuka agama, ya penting kan, semua datang ya sowan ke pemuka agama. Sama juga Paulus pada waktu itu, reputasinya, tapi ketika dalam Filipi 3 dibilang ku anggap semuanya sampah, ya bahasa aslinya itu skubalon. Skubalon itu artinya kotoran. Dia anggap semua jabatannya, pendidikannya, reputasinya, demi pencapaian dia mengenal Tuhan, dia tahu apa yang Tuhan mau, demi visi Tuhan dia kemudian menjadi rasul. Dia bilang itu semua jadi kayak kotoran deh. Saudara, kalau kita lihat visi Tuhan, segala sesuatu yang di belakang itu jadi gak berharga. Kejayaan kita, kehebatan kita, demi visi Tuhan. Bukan berarti kita harus tinggalin juga,
Enggak, tapi kita kayak punya satu paradigma yang baru. Saya bilang sama salah satu teman saya, ya, dulu mungkin ketika engkau ada di atas, kamu lagi di atas, ya, di atasnya dengan hati yang lama. Tapi kemudian kalau Tuhan bawa turun, suatu saat Tuhan angkat lagi, di atasnya tetap boleh, gak apa-apa. Tapi dengan hati yang baru, dengan paradigma yang baru. Kemudian Bartimeus, ya, yang ketiga, dia menanggalkan identitas. Siapa sih Bartimeus? Di Markus 10, Bartimeus ini memang hanya seorang pengemis. Tapi dia punya satu jubah, namanya jubah Bartimeus itu merupakan satu jubah identitas. Dan di dalam jubahnya ini, ya, itu menandakan dia seorang pengemis sehingga dia bisa dapetin duit, dia bisa dapatkan uang dari dia mengemis dengan jubahnya ini. Dan ketika dia ketemu Tuhan, Markus 10:50, Yesus memanggil Bartimeus menanggalkan jubahnya. Dia menanggalkan, ini melambangkan dia menanggalkan identitas, status, keterikatan akan duniawi, dilepas untuk mengikuti Yesus. Ini menunjukkan satu penyerahan total kepada Tuhan. Dan sekali lagi saya mau bilang, penyerahan total itu bukan berarti saudara mesti jadi pendeta. Enggak juga. Penyerahan total itu adalah tentang bagaimana kondisi hati kita. Tuhan, saudara bisa tetap punya segala-galanya. Tapi hati kita itu berubah. Dan di saat hati kita berubah, hidup kita itu, cara kita hidup itu akan kelihatan. Cara hidup kita itu akan berubah menjadi berkat. Tanpa kita buat-buat. Ada orang kan yang tahu gimana sih caranya supaya jadi garam dan terang. Nggak usah kita buat-buat, cukup hati kita berubah. Ya, kita mengerti visi Tuhan. Dengan sendirinya cara hidup kita itu memberkati orang. Dengan sendirinya kita yang tadinya mungkin tangannya itu menggenggam itu jadi kayak terbuka gitu. Kita bisa jadi kasih orang, kita bisa jadi mampu memaafkan, kita bisa jadi damai suami dengan istri. Saya pernah ikuti satu pengajaran ya 10 hari, lalu kemudian di dalam satu itu tentang Injil Gospel Center. Dalam satu meja kita diskusi, itu pelayan-pelayan semua. Ya. Lalu kemudian saya bicara sama teman sebelah saya, kita ada sesi diskusi. Dia bilang, saya ini full timer, tapi sudah 10 tahun saya gak ngomong sama istri saya. Padahal dia full timer. Tapi terus saya bilang, terus apa yang bisa mengubah kamu? Dia bilang, ketika saya kenal Injil. Bukan ketika saya melayani, tapi ketika saya betul-betul meresapi ya, waktu itu kita ada satu kumpulan itu, ada satu hal yang membukakan hati kita semua tentang Gospel Center. Di saat itu dengan gampangnya, ya saya memaafkan istri saya memaafkan saya, kita bersatu lagi sama-sama. Dan kita jalani hal yang baik bersama-sama. Mengubahkan, ya saudara, Tuhan tidak pernah meminta Anda melepaskan sesuatu, tanpa memberikan sesuatu yang jauh lebih berharga. Kalau Tuhan izinkan untuk melepaskan sesuatu, ada sesuatu yang jauh lebih berharga. Dan sekali lagi berharganya itu kadang-kadang bukan buat kita loh, tapi buat orang lain. Hidup ini bukan tentang kita, sama sekali bukan tentang kita. Tapi tentang melakukan pekerjaan Tuhan lewat kita. Tentang Tuhan, hidup ini semua tentang Tuhan. Bukankah firman Tuhan bilang, lakukan semua apa yang engkau harus lakukan seperti kepada Tuhan. Artinya bukan kitanya, tapi Tuhannya. Seperti kepada Tuhan. Saudara, kadang-kadang melepaskan karir yang tidak jujur, itu akan diganti dengan berkat yang disertai ketenangan. Saya pernah ngobrol sama seorang jemaat ya, mungkin ada beberapa saudara yang tahu. Dia dulu itu tiba-tiba aja dia ngomong, saya lagi ke rumahnya, tiba-tiba aja dia ngomong dulu waktu zaman Om Silas. Ya, Om Silas itu gembala senior ya, dia bilang saya dulu kerjanya ini. Tapi kemudian Om Silas datang sama saya bilang, kamu kalau bisa jangan kerja itu deh, pindah, switch. Walaupun di situ memang banyak uangnya, banyak duitnya, tapi tahu bahwa itu sesuatu hal yang salah. Pindah aja, ke sini aja. Dan dia ikuti. Dan sekarang itu sangat diberkati. Ya, sangat diberkati. Pasti ada yang ngeh deh. Oh. Saudara yang kasih dalam Tuhan,
Melepaskan karir yang tidak jujur itu akan disertai dengan berkat yang disertai ketenangan. Melepaskan kepahitan akan diganti dengan sukacita yang meluap. Teman-teman, mari di tahun baru ini ya kita mau checklist. Saya nggak panjangkan firman Tuhan.